Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari sosiologi yang pertama untuk kelas 10. Baik, silakan semuanya menyimak, menyiapkan alat tulis untuk mempelajari kegiatan pembelajaran sosiologi hari ini. Nah, ilmu sosiologi untuk mengenal gejala sosial. Baik. Oke. Pasti ketika di SMP kalian masih belum menemui mata pelajaran sosiologi ya. Nah, untuk di SMA kalian akan bertemu mata pelajaran sosiologi untuk jurusan IPS. Nah, ini Bu Isfi sajikan beberapa gambar sosiologi. Kemudian, apa itu sosiologi? Nah, mungkin kata sosiologi masih asing di telinga para siswa baru di SMA. Sosiologi merupakan mata pelajaran yang baru bagi kalian semua ya. Karena ketika SMP belum ada mata pelajaran sosiologi secara khusus. Walaupun pembelajaran sosiologi biasanya terintegrasi atau masuk dalam mata pelajaran IPS. Nah, pada kompetensi kali ini kalian akan saya ajak untuk berkenalan dengan sosiologi. Oke, sudah siap nggih? Kemudian kompetensi dasarnya yang pertama, memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi mengkaji gejala sosial di masyarakat. Kemudian kompetensi 4.2, menalar suatu gejala sosial di lingkungan sekitar dengan menggunakan pengetahuan sosiologi. Nah, kemudian ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan pengertian sosiologi. Kemudian menguraikan sejarah perkembangan sosiologi, menjelaskan objek kajiannya, sifat dan ciri sosiologi, dan menganalisis fungsi sosiologi. Nah, ini yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian sosiologi dan cirinya hari ini. Lalu apa itu sosiologi? Apakah sudah terbayang anak-anak? Kira-kira mata pelajaran sosiologi itu akan membicarakan tentang apa sih? Nah, sosiologi. Menurut para ahli, yang pertama menurut Emil Durkheim, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari fakta sosial. Nah, yang berisikan cara berpikir, bertindak, berperasaan di luar individu, dan mempunyai kekuatan mengendalikan individu. Yang pertama, menurut Emil Durkheim. Kemudian menurut Auguste Comte, nah Auguste Comte ini adalah bapak sosiologi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai sejarah sosiologi dan lahirnya sosiologi. Menurut Auguste Comte, sosiologi merupakan ilmu yang bertujuan untuk mengetahui masyarakat, dan dengan pengetahuan itu seseorang dapat menjelaskan, meramal, dan mengontrol masyarakat. Yang kedua, ilmu sosiologi, ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk yang bernaluri hidup untuk bersama, sehingga bisa terwujud asosiasi, lembaga, ataupun peradaban. Kemudian William F. Auckland, sosiologi merupakan ilmu yang tentang penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya. Menurut Sheila Sumarjan dan Sulaiman Sumarji, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses, dan perubahan sosial. Lalu yang pertama, tadi sudah kita jabarkan menurut ahli sosiologi ya, pengertiannya. Secara etimologi, sosiologi itu berasal dari kata sosius dan logos. Sosius yang artinya kawan, logos ilmu. Berarti bisa disimpulkan
Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari dan membahas kehidupan dalam manusia dalam masyarakat. Jadi kajiannya adalah manusia. Berarti kalau ngomongin hantu ya itu berarti bukan sosiologi. Gitu nggih? Pasti berkaitan dengan manusia. Objek utama tentang manusia. Kemudian ciri sosiologi yang pertama ada empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Apa itu empiris? Didasarkan pada observasi dan akal sehat, sehingga tidak spekulatif, tidak mengada-ada. Nggak bisa kita mengira-ngira materi. Kita tidak bisa mengatakan sesuatu tanpa adanya observasi. Teoritis, berusaha menyusun kesimpulan dari hasil observasi sehingga menghasilkan teori. Nah, setelah observasi kemudian menarik kesimpulan. Nah, kemudian menghasilkan teori, teoritis. Lalu kumulatif, dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada, kemudian diperbaiki, diperluas ataupun bisa diperhalus. Kumulatif, kumpulan. Non-etis, tidak menilai baik atau buruknya fakta, tetapi menjelaskan secara analisis. Jadi misalkan ada peristiwa, ada fenomena, kita tidak menjelaskan, kita tidak menilai baik atau buruknya, tapi kita menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi, mengapa bisa demikian. Nah, kemudian dikaji, dijelaskan secara analisis ilmiah. Jadi tidak menilai baik ataupun buruk. Itu non-etis. Nah, sampai sini sudah bisa membayangkan ya apa itu sosiologi, ya, berarti yang berkaitan dengan manusia, masyarakat, individu, kelompok. Nah, lalu dari dua gambar ini, ada gambar yang pertama, gambar yang kedua. Nah, kira-kira mana sih yang termasuk kajian sosiologi? Di sini ada bangunan, perumahan, kemudian di sini ada interaksi para mahasiswa yang sedang foto. Kira-kira yang masuk pada kajian sosiologi yang mana? Gambar 2 ya. Ini tidak menampakkan melihat adanya kegiatan atau interaksi di masyarakat. Kalau sudah milih, pasti milih yang ini, yang berkaitan dengan kajian sosiologi. Nah, untuk sampai di sini untuk pengertian dan ciri-ciri sosiologi sangat mudah sekali untuk kalian pahami dan kalian bisa mengamati mana saja yang termasuk kajian atau objek dari mata pelajaran sosiologi. Baik, untuk hari ini materi ini saya cukupkan sebelum saya tutup. Baik, ada sedikit pesan quote of the day dari Bu Isfi ya. Salam kenal dari sosiologi, wahai anak sosial yang penuh interaksi inovasi. Tunjukkan aksi dengan berkreasi, bukan hanya teori, tapi karya kami juga layak dihargai, sehingga kami tak lagi termarginalisasi. Mari berbenah diri dan koreksi diri, unjuk gigi dengan ukiran prestasi. Dari kami, insan sosiologi. Terima kasih. Semoga kalian memahami dengan mudah dan mengakses mata pelajaran sosiologi ini dengan semangat dan penuh perjuangan yang akan menghasilkan impian-impian kalian di kemudian hari. Baik, terima kasih. Mohon maaf masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam menyampaikan materi. Sekian dari Bu Isfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosiologi.